Kamu pernah lihat anak kecil yang kalau minta sesuatu bukan minta, dia memerintah. Papa harus sekarang, harus beli itu, pokoknya harus. Dan kalau bapaknya bilang, "Nak, tunggu ya, itu belum baik untukmu," si anak malah marah, banting pintu, ngambek, ngerasa papa gak sayang aku. Nah kadang sobat, tanpa sadar, kita membawa pola itu ke dalam doa kita. Kita datang kepada Tuhan bukan sebagai anak yang percaya dan berserah, tapi seperti orang yang sedang mengontrol. Kita bilang, "Tuhan, aku decree, aku declare, aku tetapkan, harus terjadi, sekarang juga." Dan kalau tidak terjadi, kita kecewa. Bahkan ada yang sampai menyimpulkan, berarti imanku kurang. Atau lebih parah, berarti Tuhan gak baik. Nah sobat, hari ini aku mau ajak kamu pelan-pelan untuk melihat bahwa doa bukan perintah kepada Tuhan. Doa bukan cara menekan tombol supaya surga menuruti kita. Tapi tenang, ini bukan ajakan untuk menjadi pasif. Di akhir video ini, kamu akan punya cara berdoa yang berbeda. Tetap penuh iman, tetap berani meminta, tapi tidak jatuh pada gaya memerintah Tuhan. Kita akan menilai hal ini bukan dari emosi, bukan dari pengalaman atau testimoni orang, tapi dari Tuhan Yesus sendiri dan juga Rasul Yohanes. Dua ayat yang menjadi pagar tegas. Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu." Dan 1 Yohanes 5 ayat 14, "Jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Ia mendengar kita." Dan setelah itu, aku akan beri langkah praktis supaya doa kamu makin lurus, makin damai, dan makin apostolik. Dalam arti, makin selaras dengan jalan gereja sejak awal. Saya jelaskan secara sederhana ya. Decree faith biasanya bilang begini, kalau kamu cukup yakin, cukup berani bicara, cukup deklarasi, maka realitas akan tunduk pada kata-katamu. Kadang kedengarannya rohani karena ada kata iman di dalamnya. Ada ayat-ayat yang dikutip, ada testimoni yang kelihatannya meyakinkan. Tapi masalahnya di sini, pelan-pelan posisi Tuhan bergeser. Tuhan bukan lagi pribadi yang kita sembah. Tuhan jadi seperti sistem yang kita operasikan. Seakan-akan doa itu tombol, seakan-akan iman itu tenaga, seakan-akan kata-kata kita itu menjadi kunci yang memaksa surga bertindak. Padahal dalam iman Kristen, doa itu bukan teknik. Doa itu persekutuan. Doa itu komuni hati. Kita masuk ke hadirat Allah dengan pertobatan, kerendahan hati, dan penyerahan. Kalau doa berubah jadi alat kontrol, yang rusak bukan cuma teologi kita, tapi jiwa kita. Karena akhirnya kita hidup tegang, takut salah kata, takut kurang deklarasi, takut kalau ragu sedikit, berkatnya gagal. Dan hubungan kita dengan Tuhan jadi hubungan transaksional, bukan lagi hubungan kasih. Nah sekarang, kita lihat standar Yesus sendiri. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Perhatikan ya sobat, bukan "jadilah kehendakku", bukan "Tuhan ikuti rencanaku", tapi "Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu." Ini bukan doa yang lemah, ini doa yang paling kuat, karena doa ini menghancurkan akar dosa yang paling halus, keinginan menjadi Tuhan kecil atas hidup sendiri. Aku mau kamu tangkap pesan ini. Ketika Yesus mengajarkan "jadilah kehendak-Mu", Yesus sedang menaruh kamu di posisi yang benar. Kamu anak, Dia Bapa. Kamu ciptaan, Dia pencipta. Kamu yang disembuhkan, Dia sang tabib. Dan dari posisi yang benar itu, doa menjadi nafas jiwa. Bukan alat untuk mengendalikan hasil, melainkan jalan untuk disatukan dengan Allah. Dan puncaknya kita lihat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Itu bukan kekalahan, itu ketaatan kasih.
Kalau anak Allah sendiri berdoa seperti itu, siapa kita sampai berdoa seperti memberi instruksi kepada Tuhan? Sekarang kita lihat ayat yang kedua. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, "Inilah keberanian kita. Jika kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya, Ia mendengar kita." Perhatikan kata kuncinya, menurut kehendak-Nya. Jadi keberanian dalam doa bukan keberanian untuk memaksa, tapi keberanian untuk datang sebagai anak yang percaya Bapaknya baik dan mau diselaraskan. Ini seperti kompas. Kalau kompas kita kehendakku, kita bisa doa dengan kuat, tapi arah kita melenceng. Kalau kompas kita kehendakmu, bahkan doa sederhana pun punya kedalaman. Dan di dalam tradisi gereja, ini sangat nyata. Doa bukan cuma meminta sesuatu, tapi meminta agar hati kita dibersihkan, agar kita bisa mengenali kehendak Tuhan. Karena seringkali masalahnya, bukan Tuhan tidak mendengar, tapi saya dan kamu belum siap menerimanya. Atau mungkin Tuhan sedang memberi sesuatu yang lebih dalam daripada yang kita minta. Sobat, ini bagian yang sering bikin kita bingung. Ada orang bilang, tapi kita bisa perintahkan setan, perintahkan penyakit kan? Kita perlu bedakan dengan hati-hati. Dalam iman Kristen, kita memang berdoa melawan kejahatan. Kita menolak godaan. Kita memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita bisa berkata, "Tuhan lindungi aku, kuatkan aku. Dalam nama Yesus, jauhkan aku dari tipu daya si jahat." Tapi itu beda dengan memerintah Tuhan. Yang kita perangi itu dosa, hawa nafsu, kegelapan. Yang kita taati adalah Tuhan. Doa yang benar selalu punya aroma ini. Rendah hati, takut akan Tuhan, dan percaya. Bukan arogansi rohani, bukan memamerkan kuasa kata-kata, bukan memposisikan diri seakan-akan kita duduk di kursi hakim, lalu Tuhan jadi pelaksana perintah kita. Dan satu lagi, kalau kamu pernah terjebak di pola decree, jangan langsung merasa dihukum. Banyak orang melakukannya karena merasa lapar pengharapan. Mereka ingin perubahan hidup, mereka ingin mujizat. Tentu saja Tuhan melihat hati, tapi Tuhan juga mengajar kita jalan yang lebih murni. Nah, sekarang bagian praktis. Aku kasih kamu pola sederhana, tapi mendalam. Pertama, mulai dengan penyembahan dan pertobatan singkat. Tuhan, Engkau baik. Aku datang bukan untuk mengaturmu. Aku datang untuk diselamatkan. Kedua, sampaikan permintaanmu dengan jujur. Boleh meminta, boleh juga spesifik. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Tuhan, sembuhkan penyakitku. Tuhan, pulihkan keluargaku. Iman bukan berarti kamu tidak boleh meminta. Iman berarti kamu minta dengan percaya. Ketiga, kunci doamu dengan pagar yang Yesus buat. Jadilah kehendak-Mu. Ini bukan kalimat cadangan. Ini bukan plan B. Ini puncak iman. Karena kamu berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau lebih bijak daripada aku." Keempat, tutup dengan penyerahan dan ucapan syukur. Tuhan, ajari aku taat. Apapun hasilnya, jangan biarkan aku menjauh dari-Mu. Lalu bersyukurlah, bahkan sebelum lihat jawaban. Karena syukur itu tanda kita percaya Tuhan sedang bekerja, meski hasilnya belum kelihatan. Ini doa yang membuat jiwa kita tenang, bukan doa yang bikin tegang. Nah sobat, sekarang aku tanya kamu pelan-pelan. Selama ini, doa kamu lebih sering seperti permohonan anak atau seperti instruksi atasan? Kalau Tuhan tidak menjawab sesuai maunya kamu makin dekat atau makin pahit? Kamu benar-benar ingin kehendak Tuhan, atau kamu ingin Tuhan mengesahkan kehendak-Mu? Kalau kamu jujur di sini, Tuhan akan memurnikan doamu. Dan justru di situ kamu akan mengalami mujizat terbesar. Bukan hanya keadaan berubah,
tapi hatimu pun berubah. Karena dalam tradisi Kristen, inti keselamatan adalah manusia dipulihkan, disatukan, dimurnikan, bukan sekadar mendapat yang diminta. Jadi sobat, hari ini kita belajar, doa bukan teknik untuk mengontrol Tuhan. Tuhan Yesus mengajar, jadilah kehendak-Mu, seperti di dalam Matius 6 ayat 10. Dan Rasul Yohanes menegaskan, Tuhan mendengar doa yang menurut kehendak-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan iman sejati itu berani meminta, tapi tetap berserah. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah kami. Ajari kami berdoa dengan hati yang rendah. Bersihkan kami dari keinginan untuk mengontrol hidup ini dengan ego kami sendiri. Beri kami iman yang murni, berani meminta namun rela taat. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di bumi seperti di surga. Amin. Dan di episode berikutnya kita lanjutkan bagaimana membedakan kehendak Tuhan dan keinginan kita dalam berdoa. Kalau kamu mau, silakan tulis di komentar, Tuhan ajari aku berdoa menurut kehendak-Mu. Dan ceritakan bentuk decree yang paling sering kamu dengar atau alami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.